Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Pada hari ini Kamis 11 November 2021 kita bertemu lagi di dalam kebaktian firman dan doa. Mari pada setiap kita mempersiapkan hati dan pikiran kita akan masuk di dalam ibadah, puji-pujian dan doa kepada Tuhan. Kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menaikkan pujian, berilah hormat padanya. Silakan duduk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Di pertengahan minggu ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah mungkin kami sudah kembali lagi dalam aktivitas kami. Kami sudah mulai bekerja, kembali keluar dari rumah kami, melakukan aktivitas kami. Sebagian anak-anak kami juga sudah mulai bersekolah tatap muka, dan kami sudah melakukan aktivitas rutin kami seperti sedia kala. Tuhan, terima kasih kalau di tengah-tengah minggu ini Tuhan masih berikan kepada kami kerinduan untuk boleh datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan, berdoa, menaikkan puji-pujian dan sembah, serta mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang akan didengarkan. Tuhan yang boleh menolong kami. Mungkin juga ada di antara kami yang mengalami keresahan, ada di antara kami yang mengalami pergumulan di sepanjang minggu ini. Kami datang kepada Tuhan dan kami mau serahkan segenap pergumulan kami. Kami mau bawa segenap apa yang menjadi isi hati kami kepada Tuhan. Dan juga berdiam di hadapan Tuhan, mencoba mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Tolong setiap kami Tuhan, pimpin kami dan hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Karena kami siap untuk mendengar Tuhan, mendengar suara Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita boleh terus dikuatkan di dalam anugerah dan kasih-Nya. Karena salib Kristus yang boleh menguatkan kita. Menjalani hari-hari mungkin tidak mudah, tetapi ketika kita tahu bahwa ada tangan Tuhan yang terus menuntun dan memelihara hidup kita, itu menjadi satu kekuatan bagi kita sekalian. Karena salib-Mu, aku hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kau
saudara sekalian, seringkali kita mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Yang sakit disembuhkan, yang miskin dipulihkan, yang mengalami kesulitan Tuhan berikan bantuan pada saat itu juga. Kita seringkali mengharapkan satu fenomena-fenomena besar terjadi dalam hidup kita. Tapi kita lupa bahwa mujizat Tuhan setiap hari terus ada di dalam hidup kita. Mujizat yang dimulai dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, mau mati untuk kita, dan itu yang boleh memberikan kekuatan buat kita sehari lepas sehari. Biar setiap kita boleh kembali mengangkat pujian ini, dan kita katakan bahwa hanya karena salib-Mu Tuhan, aku hidup. Karena salib-Mu, aku menang. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan biarlah pada saat ini kita mau juga mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita di pertengahan minggu ini di dalam kita menjalani hari-hari kita. Kita mau katakan, Yesus Tuhan, mampirlah dengar doaku. Yesus Tuhan, kalau orang lain kau hampiri, jangan engkau jalan terus meninggalkanku. Oh Tuhan, mampirlah dengar doa. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dia Tuhan yang mendengar setiap doa kita. Dia Tuhan yang mendengar segala keluh kesah kita. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doa
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, kita bersyukur pada malam hari ini kembali kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jikalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan kepada setiap kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari saya mengajak kita untuk kita bersama-sama, kita membuka satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini, yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-91, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mari saya akan mengajak kita untuk kita membaca bersama-sama Mazmur 91, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita bersama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini tema yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu aman dalam lindungan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada satupun orang yang ingin berada dalam kondisi yang tidak aman, saudara. Saudara, semua orang ingin berada dalam situasi kondisi yang aman, penuh dengan keamanan, dan juga dengan kenyamanan. Itulah sebabnya mengapa saudara, banyak orang, baik itu tempat-tempat, baik itu kantor, baik itu perumahan, baik itu rumah-rumah, itu menyewa jasa security untuk menjaga keamanan tempat mereka. Itulah sebabnya saudara, rumah-rumah di kota kebanyakan kita ketemukan itu berpagar, temboknya tinggi-tinggi. Dirasa masih kurang orang menempatkan seekor anjing, saudara, di depan rumah mereka, di depan rumah mereka untuk apa? Untuk menjaga demi keamanan. Jadi saudara, manusia ingin keamanan, tetapi semakin ia menginginkan keamanan,
justru ia semakin terus diburu dengan berbagai ancaman. Meskipun demikian, Daud di dalam Mazmur 91, ia berkata, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai." Mari saudara, dari bagian firman Tuhan yang kita baca, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama saudara, kita membutuhkan keamanan karena ada banyak ancaman di sekitar kita. Dalam Mazmur ini, Daud menggambarkan bahwa hidupnya selalu dibayang-bayangi oleh sejumlah bahaya, bahkan ancaman. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, "Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk." Saudara perhatikan jerat penangkap burung. Saudara, kalau di dalam terjemahan lama dikatakan jerat orang pemburu. Saudara, apa yang dimaksud dengan jerat penangkap burung ini? Mengapa jerat burung? Kok bisa, saudara, mengancam kita? Saudara, jerat penangkap burung adalah jebakan yang dipasang oleh sang pemburu yang menginginkan, saudara, orang terjebak, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menangkap burung, maka dipasanglah perangkap burung atau jerat penangkap burung. Nah, saudara, jerat ini sangat berbahaya, namun ditaruh pada tempat yang tidak diduga sama sekali. Bagi seekor burung, jerat itu adalah bahaya yang tersembunyi. Jadi saudara, maksud dari ungkapan ini adalah bahwa di dalam hidup kita ini selalu ada ancaman, selalu ada bahaya-bahaya yang terselubung, saudara. Mari kita perhatikan, saudara, di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, "Ia akan melepaskan engkau dari bahaya tersembunyi." Di dalam Contemporary English Version diterjemahkan, "The Lord will keep you safe from secret traps." Saudara, kemungkinan besar yang dimaksud oleh Daud adalah jebakan-jebakan yang dipasang oleh Saul terhadap dirinya, saudara. Inilah bahaya atau ancaman pertama dalam hidup kita, saudara. Tidak semua orang di sekitar kita tulus hatinya, seperti merpati, saudara. Tetapi banyak di antara mereka, saya katakan banyak ada mungkin, saudara, ya, mereka yang di dalam kehidupan kita, di sekitar kehidupan kita, yang memberikan ancaman dan jebakan bagi kita. Nah, kemudian saudara perhatikan dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga dan keenam tentang penyakit sampar yang busuk. Ayat 3 dikatakan, "Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk." Dan ayat yang ke-6 dikatakan, "Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang." Saudara, ancaman kedua yang digambarkan pemazmur adalah penyakit sampar. Penyakit sampar ini digambarkan dalam tingkat stadium yang tinggi, saudara. Saudara perhatikan Alkitab terjemahan baru, ya. Alkitab terjemahan baru mengatakan penyakit sampar yang busuk. Alkitab terjemahan lama mengatakan sampar yang amat membinasakan. Bahkan diterjemahkan di dalam Alkitab sehari-hari dikatakan dari penyakit yang membawa maut. Jadi penyakit adalah ancaman bagi kehidupan manusia, di mana penyakit ini dapat membawa maut kepada manusia. Contohnya, saudara, penyakit stroke, diabetes, darah tinggi, jantung koroner, sakit tipes, bahkan kanker, saudara. Juga dengan seiring dengan waktu munculnya penyakit-penyakit seperti AIDS, Ebola yang pernah kita dengar. Bahkan sekarang, saudara, kita diperhadapkan
kepada satu situasi, yaitu pandemi. Pandemi COVID-19. Nah, saudara yang terkasih di dalam saudara, ini adalah konsekuensi saudara dari kehidupan kita, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Saudara, dosa menyebabkan penyakit, penderitaan, dan maut. Saudara, penyakit adalah ancaman bagi kehidupan manusia. Nah, saudara, perhatikan ancaman yang ketiga yang dinyatakan di dalam ayatnya yang kelima, yakni dikatakan kedahsyatan malam. Saudara, ayatnya yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Saudara, di dalam terjemahan lama dikatakan menyebutnya hebat malam, saudara. Ya, atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan bahaya di waktu malam. Atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan terror by night. Teror dari malam. Atau terrors of the night. Terornya malam. Saudara, ini berbicara tentang bahaya, ancaman yang datang tiba-tiba, mendadak dan sangat-sangat tidak diduga. Tanpa prediksi, saudara. Bahaya, ancaman itu kemudian tiba-tiba datang. Nah, saudara, itulah ancaman-ancaman yang digambarkan oleh pemazmur. Tentu, saudara, masih banyak lagi ancaman-ancaman yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, saudara. Yang semuanya itu membuat hidup kita menjadi tidak aman dan tidak nyaman, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal kedua, saudara, yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini yang menjadi perenungan kita pada hari ini, yaitu hal yang kedua, dalam tangan Tuhan ada tempat perlindungan yang aman. Saudara, di dalam ayatnya yang kedua, pemazmur mengungkapkan seruan umat Allah, saudara. Di ayat yang kedua dikatakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Atau diterjemahkan dalam bahasa Alkitab Indonesia sehari-hari, engkaulah pembela dan pelindungku. Allahku, padamulah aku percaya. Saudara, mengapa pemazmur mengatakan Allah dapat menjadi tempat perlindungan? Karena suatu, saudara. Karena Ia adalah satu-satunya penyelamat yang benar. Bahkan saudara, di dalam Yesaya 55 atau maaf saudara, di dalam Yesaya 45, saudara. Yesaya 45 ayatnya yang kelima, di situ dikatakan, Akulah Tuhan, tak ada lainnya. Aku Allah yang Maha Esa. Engkau telah kupersenjatai, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Saudara, Allah yang sama juga berjanji, saudara, memelihara orang-orang yang berharap. Orang-orang yang bergantung kepadanya. Orang-orang yang senantiasa menaruh harapannya kepada Dia. Bahkan di dalam Mazmur 55, ayatnya yang ke-23 mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau, saudara. Sebab dikatakan, orang jujur tidak dibiarkannya dikalahkan. Saudara, meskipun Allah berjanji untuk melindungi kita, meskipun Allah berjanji untuk menyertai kita, saudara, tetapi itu tidak terjadi secara otomatis terhadap setiap orang. Saudara, ada persyaratannya. Di dalam bagian firman Tuhan ini, saudara, yang kita baca. Apa persyaratannya, saudara? Persyaratannya ada. Yang pertama, saudara, dikatakan, duduk dalam lindungan
Tuhan. Saudara perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat yang pertama, dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara, apa arti duduk di sini, saudara? Arti duduk di sini berarti tidak bergerak, tidak beranjak, saudara. Tidak bergerak dan tidak beranjak dari siapa? Tidak bergerak dan beranjak dari apa, saudara? Tidak bergerak, tidak beranjak dari Tuhan. Atau saudara, sama artinya dengan setia kepada Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini mengatakan, jadi orang yang setia akan dilindungi oleh Tuhan. Dan yang kedua, saudara, di dalam ayat yang pertama juga, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara, apa artinya bermalam di sini? Bermalam di sini berarti ada bersama dengan siapa? Bermalam di sini berarti ada bersama dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, saudara, kita memiliki atau kita mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Di dalam relasi kita dengan Tuhan, saudara. Di dalam satu relasi membutuhkan waktu. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana waktu kita bersama dengan Tuhan, saudara? Bagaimana kehidupan doa kita di hadapan Tuhan? Mengambil waktu bersama Tuhan di dalam doa. Saudara, Tuhan berjanji melindungi orang-orang yang selalu berharap. Orang-orang yang selalu memohon kepada Dia. Orang-orang yang selalu memohonkan perlindungannya melalui doa. Pertanyaannya kepada kita, saudara. Apakah saudara melakukan itu atau tidak? Saudara, pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh saudara secara pribadi. Bagaimana kehidupan relasi saudara? Bagaimana dengan kehidupan persekutuan saudara dengan Tuhan? Bagaimana kehidupan doa saudara bersama dengan Tuhan? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur saudara pada malam hari ini jikalau pemazmur mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya kita mengambil waktu, betapa pentingnya kita mengambil satu momen relasi bersama dengan Tuhan, saudara. Betapa pentingnya pemazmur mengingatkan kepada kita untuk kita bersama-sama ada di hadapan Tuhan. Betapa pentingnya bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan doa kita, saudara. Sekali lagi pertanyaannya, apakah saudara melakukannya itu atau tidak? Dan yang ketiga, saudara. Yang ketiga, percaya akan kemampuan Tuhan di dalam menolong. Saudara perhatikan di ayatnya yang kedua. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi saudara, Allah adalah menjadi tempat perlindungan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, diibaratkan seperti seorang anak kecil, saudara. Seorang anak kecil yang membutuhkan perlindungan, yang membutuhkan lindungan dari orang tuanya, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gambaran ini memperlihatkan kepada kita, saudara,
betapa kita membutuhkan perlindungan, betapa kita membutuhkan pertahanan di dalam kehidupan kita. Perlindungan dari siapa, saudara? Pertahanan dari siapa? Tentu dari Tuhan Allah yang kita percaya di dalam kehidupan kita. Allahku yang kupercayai, itulah kata pemazmur, yaitu Daud, saudara. Dia mengatakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, jadi Allah akan menjadi perlindungan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Manusia hidup dalam dunia yang berdosa, sehingga saudara ada ancaman bagi kehidupan manusia itu sendiri. Seperti bahaya, kematian, sakit penyakit, bencana alam, peperangan saudara, pertikaian, konflik terjadi di mana-mana. Bangsa dengan bangsa, saudara. Saudara dengan saudara. Teman dengan teman. Begitu banyak yang terjadi yang diperhadapkan di hadapan kita di dalam kehidupan ini. Tetapi berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Allah. Berbahagialah setiap orang yang setia kepadanya. Dan berbahagialah setiap orang yang bergantung kepada Tuhan di dalam doa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kita membutuhkan keamanan? Mengapa kita membutuhkan secure keamanan di dalam kehidupan kita? Karena begitu banyak, saudara, ancaman yang diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa orang membutuhkan keamanan dan kenyamanan? Karena begitu banyak bahaya, begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan di dalam kehidupan ini. Nah, saudara, kemana kita pergi? Kepada siapa, saudara, kita berlindung? Tidak lain dan tidak ada. Tuhanlah tempat perlindunganku dan pertahananku. Saudara, itulah yang dijanjikan oleh firman Tuhan kepada setiap kita, saudara. Seruan Daud, dan Daud nyatakan di dalam Mazmur 91 ini. Ketika dia menghadapi tantangan ancaman di dalam kehidupannya. Bagaimana dia berlari, saudara, di dalam kehidupan dia. Dan ada Tuhan yang menyertai dia. Dan dia berani dan bisa berkata, dalam lindungan yang maha tinggi, kubu pertahananku dan kubu perlindunganku adalah Tuhan Allahku yang kupercayai. Sekali lagi, saudara, berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Allah, saudara, yang setia kepadanya dan bergantung kepadanya di dalam hidup ini. Kiranya perenungan firman Tuhan kita pada hari ini boleh menolong kita untuk kita melihat kehidupan kita. Bagaimana kehidupan ini yang penuh dengan ancaman, yang penuh dengan bahaya, kepada siapa kita berlindung? Perlindunganku dan kubu pertahananku adalah kepada Tuhan yang kupercayai. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Tuhan sudah menyertai
dan Tuhan sudah memberikan perlindungan, dan Tuhan sudah menjadi kubu pertahanan kami ketika kami menjalani hidup ini, penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan yang kami hadapi. Oleh sebab itu, Engkau memberikan janji kepada kami, kepada orang-orang yang setia kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan akan memberikan perlindungan dan Tuhan akan menjaga dan menyertai senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara, terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pada saat ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa, kita membawa segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, dan kita minta Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Mari pada saat ini kita boleh sama-sama menyatukan hati dan pikiran kita. Kita boleh mengendapkan akan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan kita berharap kepada Tuhan, meminta Tuhan yang menolong kita. Apa yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita sehari lepas sehari, di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita melaksanakan akan firman Tuhan yang boleh disampaikan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari pada saat ini kita juga mau bersama-sama mau berdoa. Mari kita mau berdoa buat gereja GKI Bungur. Mari kita berdoa kiranya Tuhan sendiri yang boleh terus memberikan hikmat kepada setiap anak-anak yang telah Tuhan tempatkan di GKI Bungur, untuk kita boleh mencari tahu apa kehendak Tuhan di dalam pelayanan gereja. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat bagi kepada setiap hamba Tuhan yang ada, kepada majelis, kepada pengurus, kepada aktivis, supaya setiap kita boleh memiliki hati yang mau benar-benar ikut Tuhan, menjadi murid-murid Kristus, menjadi Kristus-Kristus kecil dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi gereja ini. Mari kita sama-sama membuka suara kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat gereja Tuhan GKI Bungur. Kami tahu Tuhan sudah pimpin gereja kami 65 tahun lebih Tuhan di dalam pelayanan. Bahkan kami sudah memasuki usia yang lebih lanjut lagi. Dan kami terus berdoa dan berharap Tuhan yang boleh tolong gereja ini Tuhan untuk selalu peka terhadap pimpinan Tuhan. Kami boleh mencari tahu terus apa isi hati Tuhan, apa yang ingin Tuhan kami lakukan di dalam pelayanan gereja. Biarlah Tuhan pimpin setiap hamba Tuhan yang ada, setiap majelis, setiap aktivis, setiap pengurus komisi, supaya setiap kami Tuhan boleh terus mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menjadi murid-murid Kristus. Kami bersedia dimuridkan. Kami bersedia untuk menjadi Kristus-Kristus kecil dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sehingga ketika orang lain melihat gereja Tuhan, melihat anak-anak Tuhan yang ada di dalam gereja ini, mereka boleh melihat dan menyaksikan Kristus yang dipancarkan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong gereja, Tuhan pimpin setiap anak-anak. Pada saat ini juga kita mau berdoa. Kita mau berdoa buat keadaan negara dan bangsa kita. Sudah hampir 2 tahun pandemi ini melanda, dan kita tahu banyak orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesulitan, mereka yang
terus bergumul dari sejak awal pandemi sampai dengan hari ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan sebagian pekerjaan, dan mereka yang sedang bergumul dengan segala sesuatu. Tuhan yang boleh menolong mereka. Dan terutama mereka yang mengalami perubahan-perubahan secara emosional di dalam masa-masa pandemi ini. Mereka yang merasa tidak berguna, mereka yang merasa tidak tahu harus berbuat apa ketika mereka harus di rumah saja, ketika mereka dipaksa untuk merubah keluar dari zona nyaman mereka. Ya Tuhan yang boleh menolong setiap jemaat Tuhan. Dan kita juga berdoa buat diri kita sendiri. Biarlah setiap kita boleh berhenti mengasihani diri dan boleh bergerak maju. Tuhan yang boleh bukakan jalan kepada kita apa yang bisa kita lakukan, dan bahwa setiap kita boleh menemukan tujuan dari Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, sehingga Tuhan tempatkan kita di dalam dunia ini. Biarlah pada saat ini kita mau berdoa, kita mau angkat doa kita bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa. Tuhan, masa pandemi ini masih terus berlangsung meskipun kami bersyukur keadaan sudah mulai membaik. Tapi kami tahu Tuhan masih banyak di antara saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, mengalami masa pandemi ini. Mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka yang diambil secara paksa pekerjaan mereka, mereka yang harus kehilangan sebagian pendapatan mereka, atau mereka yang bahkan tidak bisa melakukan lagi aktivitas mereka sepanjang masa pandemi ini. Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong saudara-saudara kami. Biar Tuhan boleh terus membukakan jalan, bahwa selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami tidak merasa putus asa, merasa sia-sia, merasa tidak berguna, bahkan kami mempertanyakan untuk apakah keberadaan kami di dalam dunia ini. Oh Tuhan, tolong kami, tolong setiap anak-anak Tuhan untuk bisa mengerti dan mencari tahu apa yang ingin Tuhan kami lakukan di dalam hidup ini. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat kami, di tengah-tengah Indonesia, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tolong kami supaya kami tidak pernah menyerah, kami tidak pernah putus asa. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang terus mendengar seru dan doa kami. Yesus Tuhan, dengar doa kami. Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini kita sudah menyelesaikan kebaktian firman dan doa kita. Dan hari Minggu depan kita akan kembali beribadah ke gereja. Kami terus mengundang Bapak, Ibu, saudara sekalian yang bisa untuk datang kembali beribadah gereja, bisa kembali beribadah ke gereja. Dan kami juga mengundang banyak kaum muda untuk boleh kembali hadir beribadah bersama-sama di gereja. Dan kiranya Tuhan yang terus menumbuhkan kerinduan dan kecintaan kita akan Dia. Mari kita akhiri bersama-sama, kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam
setelah ini kita masih ada PA bersama. Silakan Bapak Ibu untuk bergabung di dalam PA bersama yang akan kita mulai jam 7.30 pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.